Oleh karena kebaikan-Mu, Engkau membimbing jalan hidupku. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan di hidupku. Oleh karena kemurahan-Mu, Kau pulihkan seluruh hidupku. Kuasa-Mu Tuhan memulihkanku. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih semuanya. Selamat malam untuk yang ada di Bethlehem dan selamat pagi untuk yang ada di Indonesia. Kita akan satu di dalam doa ya Bapak Ibu. Untuk itu mari sama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita, perasaan kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan kasih karunia yang telah dilimpahkan kepada kita pada saat ini. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau belajar banyak tentang apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Dan dari pembelajaran kami melalui kitab Yosua ini, kami yakin dan percaya nilai-nilai yang akan dan yang sudah kami pelajari akan membuat kami menjadi pribadi yang berbeda hari lepas hari, yaitu pribadi yang berkemenangan. Sebagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Yosua, demikian pula kehidupan kami senantiasa, karena kehidupan kami tidak akan luput dari hal-hal yang selalu hadir, baik yang sengaja diperkirakan ataupun tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Namun apapun itu ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul saat ini. Tuhan Yesus, izinkanlah kami untuk mendapatkan sinyal yang bagus, dijauhkan dari gangguan, dan urapi hamba-Mu dan urapi kami semua sebelum kami akan beristirahat dan juga akan beraktivitas. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan sepakat dengan menaikkan pujian penyembahan dan rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, kita semua bisa berkumpul pada saat ini. Dan tentu saja Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian bersama-sama. Kita mau menyatakan besar kerinduan kita kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya saudara bahwa orang-orang yang merindukan kasih Allah adalah orang-orang yang akan mengalami kasih Allah. Dan orang-orang yang merindukan kuasanya juga, orang itu juga akan mengalami kuasanya ya Bapak Ibu. Untuk itu sebagaimana yang sudah saya share, kita akan menaikkan sebuah pujian yang berikut ini. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu,
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Tuhan. Haleluya. Oh, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Makasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar
kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik Tuhan, ku berikan padamu. Haleluya. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, oh Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita mau lanjutkan ya Bapak Ibu di Yosua pasal yang ke 10 masih. Karena kemarin kita baru sampai di ayat yang ke 30. Sekarang kita mau baca dari 31 ya Bapak Ibu sampai 43. Oke, siap. Buka Alkitabnya, kita akan baca Alkitabnya ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Demikian ada tertulis dalam Yosua pasal 10 ayat 31 sampai 43. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakhis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakhis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna.
Lalu Horam Raja Gezer maju untuk membantu Lakis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon. Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kota yang direbutnya dan dipukulnya dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kadesh Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Ya, apa sih yang jadi pesan Tuhan? Abuna ini cuma tentang bagaimana dia mengalahkan ini, dia mengalahkan itu. Iya. Saya juga sempat berpikir demikian Bapak Ibu. Saya baca berkali-kali. Dan tiba-tiba Tuhan taruh saya satu ayat, yaitu di Keluaran. Kita buka Keluaran dulu Bapak Ibu. Tapi yang ini jangan ditutup ya. Dikasih batas gitu. Keluaran pasal 40. Keluaran pasal 40. Ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya. Keluaran 40 ayat 1 sampai ayat 16. Memang ini bukan tentang Yosua Bapak Ibu, tapi disinilah jawabannya ketika saya juga bertanya-tanya, apa ya maksud dibalik pembacaan tadi gitu. Karena kan hanya sejarah mengatakan mengalahkan A, mengalahkan B, mengalahkan C gitu ya. Oke, kita baca. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penundung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mesbah emas untuk membakar ukuman di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mesbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah engkau harus menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mesbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mesbah itu sehingga mesbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhilah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus pada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayam mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Iya, kita balik lagi ke Yosua Bapak Ibu. Nah, di Yosua pasal yang ke-10 ini, coba kalau Bapak Ibu perhatikan,
mulai dari ayat sebelumnya sebenarnya, dari kemarin-kemarin itu ayat sebelumnya dimulai tepatnya di ayat yang ke-28. Ya. Di kalimat terakhir itu ada tulisan begini, diperlakukannya seperti telah diperlakukan Raja Yeriko. Masuk ayat 29, masuk ayat ke-30, bagian terakhir kalimatnya juga diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Masuk ke ayat 32 juga kalimat tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu ayat yang ke-35 juga sama, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis. Ya. Lalu masuk lagi di ayat yang ke-7, 37 juga kalimatnya, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Ayat 39 juga diulangi lagi, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. 40 juga demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Judulnya langsung saya dapat barusan. Cuman memang saya nggak bagi di grup atau di BW. Kenapa? Karena memang mepet. Saya bukan mepet karena saya baru bangun nih Bapak Ibu. Saya bangun dari saya sempat tidur dulu tadi. Saya nggak makan malam. Saya tidur setengah 8. Jam 8 kurang saya bangun jam 10. Berarti jam 10 tuh jam 3. Jam 3 waktu Bapak Ibu di Indonesia. Jam 10 malam di sini. Sebelumnya dari jam 7 sampai jam setengah 7 sampai jam 8 kurang itu saya sudah mulai baca, saya sudah mulai buka, tanya. Karena kan harus lanjut ya gitu ya. Baru dapatnya itu di jam 10, jam setengah 11-an. Jadi berarti setengah 4 pagi di tempat Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah seperti halnya Musa, seperti halnya Yosua, Bapak Ibu dan saya itu memang diminta Tuhan untuk belajar taat. Abuna, kalau masalah taat itu kan dari dulu juga saya tahu. Semua orang Kristen ya harus taat lah. Kalau nggak taat bagaimana? Iya saya setuju. Karena kalau nggak taat ya gimana ya nggak gimana-mana. Biasanya kalau yang nggak taat ya berarti kena konsekuensi. Sama aja seperti ketika kita di jalan raya gitu. Kemudian kita nggak taat kan kita kena konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah tapi saudara, masalah taat itu gampang. Enggak juga. Susah? Enggak juga. Karena taat itu sebenarnya ya gampang-gampang susah. Betul enggak? Ada saatnya kita mudah melakukannya, ada saatnya susah kita melakukannya. Jadi persoalannya apa? Persoalannya adalah ketika kita taat melakukannya, tepat enggak? Nah itu dia. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Musa itu disuruh mempersiapkan kemah suci ya. Bukan bait Allah ya, kemah suci. Itu secara detailnya seperti apa Tuhan kasih tahu semua. Dan Musa melakukan tepat seperti yang dilakukannya. Betul ya? Tepat seperti yang dilakukannya. Nah persoalannya ada banyak orang taat sih taat, tapi belum tentu tepat Bapak Ibu. Ketika dia taat melakukan, nah dia tepat nggak melakukannya? Kan itu persoalannya ya. Karena dalam hidup ini kan ketaatan ternyata kita harus akui gampang-gampang susah, tapi kalau di garis bawahi ya tidak mudah untuk melakukannya. Kenyataannya hidup dalam ketidaktaatan yang lebih mudah. Kenyataannya ketika kita mendapat perintah dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, seringkali yang terjadi adalah apa? Pertimbangan kan untuk mentaatinya. Nggak langsung ngelakuin gitu. Bahkan ketika sudah ada tanda-tanda dipertemukan lalu kemudian dihadapkan, tetap aja kita nggak langsung melakukannya. Bahkan masih beberapa kali meminta konfirmasi, masih apakah ini benar Tuhan apa bukan. Terlalu banyak pertimbangan lah. Apalagi jika lo perintah Tuhan itu menurut kedagingan kita itu sulit banget dan rumit sekali untuk dilakukan. Pertimbangannya makin banyak. Setelah pertimbangan biasanya penundaan. Setelah penundaan dipertimbangkan lagi, begitu dipertimbangkan sadar kita nggak boleh nggak taat,
akhirnya dilakukan. Tapi kalau dilakukan ya setengah-setengah, lalu kita pangkas, kita korupsi semua yang diperintahkan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat Musa melakukan semuanya. Ini sebenarnya kalau mau lengkap bacaan itu Keluaran 40 ayat 1 sampai 33. Lengkap tuh bagaimana Musa tuh benar-benar melakukan. Dan Bapak Ibu perhatikan, Tuhan ngomong sama Musa tuh akhiri dengan kata Allah. Urapilah, ya kan? Basuhilah, kau taruhlah. Jadi ini memang sebuah perintah. Ya, memang sebuah perintah. Bagaimana memasang perlengkapan di tempat yang semestinya, menguduskan kemah suci, ya beserta perabot-perabotannya, mempersiapkan imam untuk melayani Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, kita taat sama Tuhan. Perlu kita pertimbangkan. Ketika kita taat pada perintah Tuhan, apakah kita tepat dalam bertindak sesuai perintah Tuhan? Ini jadi perenungan kita pada saat ini. Singkat saja, simple. Ketika saya taat kepada orang tua saya, apakah tepat saya melakukannya dengan ketaatan saya? Ketika saya katakanlah taat kepada perintah pimpinan saya di kantor atau pimpinan saya di gereja, saya tepat nggak melakukannya? Atau hanya sekedar saya taat tetapi tidak tepat gitu. Ya itu banyak sekali dimensinya, baik ketepatan waktu, ketepatan dalam mempersiapkan segala sesuatu, ketepatan alatnya, ketepatan bahan yang harus disampaikan, tepat dalam berpakaian, tepat dalam menghadapi dengan gestur atau attitude tingkah laku yang sebagaimana, tepat nggak gitu? Ya contoh misalnya saya selalu mengatakan dan mengingatkan dan mengingatkan Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita sudah masuk, Bapak Ibu taat misalnya untuk bangun pagi, nah tepat nggak? Maksudnya tepat nggak posisinya? Tepat nggak ketika Bapak Ibu memasuki BW dalam keadaan Bapak Ibu emang sadar gitu? Atau jangan-jangan Bapak Ibu masih mimpi? Jadi Bapak Ibu itu mati BW-nya itu setelah Bapak Ibu bangun pagi. Enggak ya Bapak Ibu ya, saya berharap tidak demikian, karena banyak yang mengatakan terima kasih Abuna kalau ini udah selesai. Jadi saya percaya Bapak Ibu, dan ketika Anda mendengar firman Tuhan, Anda mendengar nasihat dan teguran dan semuanya yang melalui BW ini, Anda taat melakukannya dan tepat nggak melakukannya? Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita tepat melakukannya, ketika kita taat pada perintah Tuhan dan tempat dalam bertindak, maka yang didapat seperti yang Yosua dapatkan. Apa yang Yosua dapatkan? Kita baca di Yosua pasal 10 tadi, tapi kita baca di ayat yang ke-47. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Kalau tak sekaligus itu berarti tidak kehabisan waktu, tidak menghabiskan tenaga. Kata sekaligus itu berarti tidak ada yang tersisa. Dalam satu tindakan langsung dapat semuanya. Jadi seperti all you can eat Bapak Ibu. Bayarnya sekali tapi makannya semua. Tapi nggak boleh dibawa pulang. Kan all you can eat kan gitu kan, di restoran all you can eat. Semua boleh makan, bayar sekali. Tapi ya nggak boleh dibawa pulang sama nggak boleh ada sisa. Saya rindu ketika saya menghadapi peperangan demi peperangan, itu saya menghadapi dengan cara yang tepat, sekaligus juga sebagai bentuk saya taat. Gitu. Mari katakan sama-sama dengan saya, taat pada perintah dan tepat dalam bertindak. 1, 2, 3. Taat pada perintah dan tepat dalam bertindak. Yes. Jadi kalau misalnya taat pada perintah, ayo ke dokter dulu. Tapi kalau bertindaknya nggak tepat, minum obatnya Senin Kamis, kan itu nggak bisa ya. Kalau misalnya taat untuk melayani, tapi kalau tindakannya juga tidak tepat ya juga nggak bisa. Semua harus ada persiapan.
Itu sebabnya kalau para pelayan-pelayan Tuhan di tempat kami, saya selalu mengatakan bahwa semua orang bukannya, oh berarti terlalu ini banget sih, harus doa persiapan melayani. Loh, anak-anaknya Harun aja dipersiapkan bajunya, alat-alatnya dipersiapkan kok. Dari mana ceritanya orang ujuk-ujuk datang langsung melayani? Nggak bisa. Sama, Bapak Ibu juga kan kalau ke kantor kan gitu. Pakai bajunya harus tepat kan. Kan nggak mungkin pakai baju tidur ke kantor. Walaupun taat pada perintah datang jam yang diperintahkan oleh kantor misalnya. Tapi kalau bajunya nggak tepat bagaimana? Sama Bapak Ibu. Kehidupan kita ini pun juga harus begitu. Ketika kita tahu firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, ketika Anda baca Amsal, Anda taat pada perintah, tetapi Anda tidak tepat dalam melakukannya. Apakah itu dosa? Ini bukan tentang dosa. Justru Tuhan ingatkan saya, ini tentang kita dapatkan berkat dan bonus-bonusnya. Tentu saya lebih memilih berkat dan bonus-bonusnya. Gak cuma berkat saja. Jadi rahasianya adalah ini. Kita taat pada perintah, tepat dalam bertindak. Maka kita akan mendapatkan berkat dan bonus-bonusnya. Yaitu apa? Dikata sekaligus tadi. Karena apa? Karena pada akhirnya kita harus akui, bukan kita berperang bersama dengan Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan berperang untuk saudara dan saya. Amin. Yosua kan berperang bersama Allah, tapi pada akhirnya kenyataannya Allah yang berperang untuk Yosua. Kenyataannya Allah yang berperang untuk Israel. Ini lebih saya pilih lagi. Berarti saya cukup hanya menjaga bagaimana saya tetap taat dan tepat saat saya bertindak. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga. Untuk hal yang mungkin barangkali hampir tidak pernah terpikirkan oleh kami. Ketika kami berpikir kami sudah taat kepada perintah Tuhan, hampir tidak terpikir ternyata kami juga harus tepat dalam bertindak. Karena ketika kami taat pada perintah dan tepat dalam bertindak, maka kami mendapatkan semuanya sekaligus. Berkat dan bonus-bonus yang daripada Tuhan. Karena pada akhirnya pun juga Tuhan, pada kenyataannya memang Tuhan juga yang berperang untuk kami. Tuhan juga yang menyelamatkan kami. Tuhan juga yang menebus dosa kami. Tuhan jugalah yang memenangkan meeting nanti untuk kami. Tuhan jugalah yang memenangkan hati orang-orang kami akan hadapi pada hari ini. Tuhan jugalah yang meletakkan segala kemurahan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Sehingga kami beroleh kecukupan, tidak kekurangan, dan menikmati segala yang baik. Untuk itu ya Tuhan Yesus, letakkanlah sesuatu di dalam hati setiap kami. Agar apa yang menjadi perintah Tuhan kami lakukan dengan taat dan juga tepat. Karena pada akhirnya Tuhan jugalah yang bisa membuka kandungan rahim kami. Tuhan jugalah yang bisa mengirimkan seseorang untuk Tuhan jadikan jodoh terbaik bagi kami ataupun anak kami ataupun saudara-saudari kami. Dan Tuhan jugalah yang bisa memastikan kami masuk pada janji Tuhan yang tercatat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 11 dan 14 yang kami baca setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sudah Engkau persiapkan dan Engkau berikan tepat pada saat ini. Kami buka tangan kami siap menerima berkat daripada-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari tanah perjanjian ini, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan atasmu. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Dan kesadaran untuk tetap taat kepada perintah Tuhan. Namun mulai saat ini kita belajar memastikan, mericek kembali. Sudahkah aku tepat dalam bertindak
sebagaimana Tuhan yang perintahkan kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita kasih jempol dulu. Kita katakan, Tuhanku baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik. Yesus Kristus namanya. Tos ya Bapak Ibu ya. Ya. Saya bawa tosnya Bapak Ibu untuk menemani saya tidur ya. Abuni terima kasih banyak. Bapak Ibu jangan lupa untuk berani tega sama anak-anak bangunkan pagi, karena kemarin sudah diajarkan ya. Karena kalau kita tega di situ, itu tega yang benar. Daripada kita nggak tega, malah kita sebenarnya tega untuk masa depan mereka menjadi generasi yang nggak kenal Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan menjanjikan kita akan mendapatkan sekaligus semuanya. Amin. Katakan sama-sama dengan saya dengan iman. Aku akan mendapatkan sekaligus semuanya. Saat aku taat pada perintah, tepat dalam bertindak. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Sampai jumpa besok pagi ya. Saya hari ini mau ke Dome of the Rock sama-sama mau ke gereja kelahiran Yesus. Ya, jadi dan juga ke Garden Tomb. Kalau memang ada tambahan doa, oh iya, omongan doa. Bapak Ibu mohon izin, saya janji sama Bu Linda tadi untuk mendoakan anaknya yang sedang sakit. Sebelum berpisah kita satu dalam doa ya Bapak Ibu. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kau ingatkan hamba-Mu, kami bersepakat Bapak, firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Tuhan ini lebih dari 3 orang. Kami mewakili anak-anak yang lainnya yang masih usia batita ataupun balita yang sedang terserang sakit panas, sakit demam, batuk ataupun perut yang tidak enak, buang-buang air, apapun itu juga ya Tuhan. Kami mendoakan Anya, putri dari Bu Linda dan juga Pak Dwi. Kami berkatakan Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas Anya dan juga semua anak-anak dan cucu kami yang kami kasih, sama seperti kehendak Bapa di sorga. Biar kami semua boleh melihat bagaimana Allah turut bekerja ketika orang tua mengikuti apa yang menjadi aturan, nasihat dari dokter, dan mereka juga mengandalkan kuasa kasih Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mampu bergerak dan bekerja dengan segala cara. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami sangat yakin Engkau luputkan anak-anak dan cucu-cucu kami dari penyakit yang berbahaya. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau berdoa bersama-sama. Tuhan berkati. Saya tunggu chatnya berikutnya kalau memang ada yang mau titipan doa secara khusus ya. Tuhan berkati. Saya mohon izin pamit juga. Untuk Abuni dan lainnya, ya saya nggak bisa sebut satu persatu. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Shalom. Terima kasih banyak. God bless ya. Sampai jumpa besok.